Lanjut, kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pemerintah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mana pada kedua peraturan ini masih saling keterkaitan ya. Jadi kita harus tetap belajar memahami Peraturan 43 tahun 2014, kemudian dilanjutkan di perubahan Peraturan 47 tahun 2015, apa saja peraturan yang dirubah. Mari kita bahas bersama-sama. Langsung saja di bab 1 ini, ketentuan umum Peraturan 43 tahun 2014 ini dirubah dalam Peraturan 47 tahun 2015, yaitu ketentuan pasal 1 ini ya. Ketentuan pasal 1 angka 14 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Nah, pasal 1 itu masih sama, ini masih sama. Yang beda hanya pada pasal 14 di PP 43 tahun 2014, yaitu di pasal 14 ada keterangan menteri adalah menteri yang menangani desa. Kemudian di Peraturan 47 tahun 2015 ini di ayat 14 dihapus ya. Kemudian yang dirubah lagi, yaitu pada ketentuan ayat 3 pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Kemudian ketentuan ayat 3 pada pasal 3, jadi pasal 2 tidak dirubah ya. Ini pasal 3. Yang dirubah yaitu kita bahas pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Ini tidak dirubah, nomor 1. Kemudian prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini di PP 43 ini hanya ditambah ada perkataan dapat diusulkan oleh kementerian lembaga pemerintah non kementerian terkait. Dapat diusulkan oleh kementerian lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ini masih sama ya. Kemudian ini yang dirubah. Jadi yang dirubah, usulan prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada menteri. Kalau di PP 43 itu hanya diajukan kepada menteri. Kalau di PP 47 itu diajukan kepada menteri. Kemudian ada tambahan kata menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri. Jadi kalau di PP 43 ini hanya diajukan kepada menteri ya, jadi belum spesifik, artinya menteri itu kan ada beberapa menteri. Kalau di PP 47 itu disempurnakan langsung spesifik ke menteri dalam negeri. Nah, perbedaannya cuman ini. Kemudian pada ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, pasal 5, pasal 4 berarti tidak dirubah ya. Lanjut ke pasal 5. Itu yang dirubah hanya sama. Di pasal 5 itu yang dirubah hanya sama. Hanya ada tambahnya seperti spesifikasi menteri dalam negeri. Nah, seperti ini. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri. Nah, yang dirubah hanya ininya. Kalau ininya kan, kalau di 43 kan hanya menteri, kalau di 47 langsung spesifik ke menteri dalam negeri. Lanjut. Kemudian pada ketentuan ayat 1 pasal 15 diubah. Jadi pasal 6 tidak dirubah, pasal 7 tidak dirubah, kemudian pasal 8 tidak dirubah sampai 10, kemudian sampai 14 pun juga tidak dirubah. Lanjut ke pasal 15.
Nah, ini di pasal 15 itu yang dirubah ketentuan pasal 15 peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor register dari gubernur dan kode desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri. Yang dirubah masih sama, yaitu hanya kalau ini itu dari menteri, kalau di sini dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang menteri dalam negeri, hanya ditambahin kata spesifikasinya. Kemudian pada ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ini pasal 20 PP 47. Kemudian lanjut ke pasal 20, yang dirubah hanya pasal 20. Ini pasal 20. Di pasal 20 sendiri, yaitu perubahan status desa meliputi, ini perubahan status desa meliputi, kalau di PP 43 itu hanya ada 3, yaitu desa menjadi kelurahan, kemudian kelurahan menjadi desa, kemudian desa adat menjadi desa. Kalau di PP 47 itu ada tambahnya desa menjadi desa adat. Jadi di PP 43 itu desa itu tidak bisa dirubah menjadi desa adat. Kemudian di PP 47 itu ada bisa desa dirubah menjadi desa adat. Kemudian ketentuan ayat 2 pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 ayat 28. Lanjut pada pasal 28 ayat 2, yaitu hanya ada tambahannya ya. Kalau di sini spesifikasinya belum ada, di sini sudah, di ayat 2 ini sudah dijelaskan, yaitu menteri yang menyelenggarakan masih sama seperti tadi, cuman ditambahin unsur ini, langsung spesifik ke Mendagri, menteri dalam negeri. Kemudian ketentuan pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 29 tidak dirubah, 31 tidak dirubah, 32 sama, masih sama ya. Ini hanya menteri, kemudian ini masuk ke menteri dalam negeri, cuman ditambahin katanya. Cuman ketentuan ayat 3 pada pasal 34. Nah, jadi yang dirubah pasal 34 itu kita bandingkan ayat 3. Ayat 3 itu cuman ini. Ayat 3 bedanya apa? Kita bandingkan. Nah, ini ayat 3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, menteri dapat menetapkan menteri. Nah, ini cuman spesifikasinya ya, cuman penjelasannya menteri dalam negeri. Kalau ini hanya menteri. Kalau di sini kan sudah masuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, masih sama perubahannya. Jadi cuman banyak yang penjelas ya, tapi nanti juga ada yang dirubah signifikan. Kemudian ketentuan pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 39, 37 aman, tidak dirubah. Cuman masih sama ya di pasal 39, yaitu cuman penambahannya seperti ini. Ini masih menteri, peraturan menteri. Menteri itu belum spesifik menteri apa. Kalau di sini sudah spesifik menteri dalam negeri. Kemudian ketentuan ayat 3 huruf E dan huruf F pada pasal 41 diubah sebagai berikut. Pada pasal 41 ini huruf E dan F, E dan F. Ayat 3 huruf E dan F. Nah, ini ayat 3 itu huruf E dan F.
Nah, ini pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 hari. Ini kan dalam jangka waktu 3 hari itu masih belum belum jelas lah, intinya seperti itu. Kemudian dijelaskan di sini pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama 3 hari. Ini langsung sudah dijelaskan paling lama 3 hari. Lanjut di F, ini yang dirubahkan E sama F. Di F itu sudah spesifik masa tenang paling lama itu maksimal ya 3 hari. Kemudian di sini masa tenang dalam jangka waktu 3 hari. Kemudian lanjut ke ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 46 ini 42 aman, 43 aman, 44 aman, 45 aman masih sama. Kemudian 46. Nah, itu cuman menteri ya. Menteri itu belum spesifik. Jadi kalau di sini sudah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sudah spesifik. Kemudian pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, masih sama. Pasal 53 itu kemungkinan masih sama ya. Pasal yang ini berarti tidak dirubah ya, artinya kan cuman ini tidak dirubah, yang dirubah cuman pasal 53, 51 aman, 52 aman. 53 pun dirubah ya, hanya spesifik ini menteri, di sini Menteri Dalam Negeri. Kemudian lanjut ketentuan ayat 2 pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 54 tidak dirubah, 55 tidak dirubah, 56 tidak dirubah. Kemudian 57 itu dirubah, kita cek sama-sama yang dirubah itu apa. 57 ayat 2 yang dirubah pada ayat 2 itu cuman sama spesifiknya ya, ini masih menteri. Kemudian kalau di sini itu sudah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintah dalam negeri. Kemudian ketentuan pasal 60 diubah. Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 58 tidak dirubah, masih sama pasal 60 cuman spesifikasinya. Kemudian ketentuan ayat 3 pasal 62 dirubah. Pasal 62 ayat 2 itu dirubah. Ayat 3 yang dirubah pada ayat 3 itu cuman spesifikasi masih sama, yaitu menteri. Kalau di sini sudah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kemudian lanjut di ketentuan pasal 3, ketentuan ayat 3 pasal 64 itu cuman sama ya, ini jelas sudah sama 64. Lanjut pasal 70 juga sama. Kemudian pasal ini juga masih sama. Kemudian pasal 79 itu juga masih sama, yang dirubah cuman penambahan spesifikasi. Kemudian pasal ayat 3 dan ayat 5 pasal 80, mari kita cek bersama-sama. Oke, di ayat 3 dan ayat 5 pasal 80 diubah. Ayat 3 dan ayat 5 itu ini ya, ini sama ini. Mari kita cek bersama-sama yang dirubah itu apa. Yang nomor 20 ini masih tetap sama pada pasal 80, yang diubah masih tetap sama. Kemudian ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Mari kita cek bersama-sama di pasal 81.
di ayat 1 itu penghasilan tetap kepala desa. Nah, ini yang dirubah cuman kemungkinan ini ya yang signifikan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD. Ini masih sama, siltab itu dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD. Kemudian ADD yang berjumlah sampai dengan 500 juta itu 60% masih sama. Kemudian 300 juta sampai dengan, kemudian yang B itu 500 sampai dengan 700 50% sama. Kemudian ini ya yang dirubah, yang B itu ADD yang berjumlah 500 juta sampai dengan 700 juta itu digunakan maksimal 50%. Kemudian yang terbaru itu ADD yang berjumlah lebih dari 500 juta sampai dengan 700 itu ada penjelasannya, digunakan antara Rp 300 juta sampai dengan paling banyak 500 50%. Jadi cuman ada penjelasannya 300 juta ini. Kemudian yang C itu masih sama, cuman ada penjelasannya, yaitu digunakan antara 350 juta. Kemudian yang D itu cuman ada tambahnya antara 360 juta atau 30%, yang lainnya tetap sama. Kemudian di pasal 4 itu Bupati dan Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa. Sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. Ini ada penjelasannya, sekretaris desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. Jadi ini dikasih minimal, cuman hanya minimal. Kalau di PP 47 itu ada minimal 70%, maksimal 80%. Kemudian yang C itu paling sedikit penghasilan sekretaris desa itu 50%, paling banyak 60%. Cuman ada penjelasannya seperti itu ya. Kemudian di pasal 82 ayat 2 dan ayat 3, ayat 2 dan 3 itu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APB desa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati. Kemudian tunjangan dari penerimaan lain yang sah. Oh, ini dirubah, kalau ini tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Kalau di sini langsung tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini ayat 1 sama. Dapat bersumber dari APBN, ditetapkan dengan bersumber dari APBD, dan besarannya dan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Kalau ini di peraturan undang-undang, kalau di sini langsung ke ketetapan, ditetapkan dengan peraturan bupati. Jadi tidak harus mengacu ke peraturan undang-undang ya.
Kemudian penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Berdasarkan tunjangan, ini maksudnya tunjangan. Kalau ini penerimaan lain yang sah, kalau ini besaran tunjangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan bupati. Kalau ini tunjangan itu ditetapkan peraturan bupati, kalau di sini mengikuti ke peraturan perundang-undangan. Lanjut di pasal 89. Pasal 89, mari kita scroll ke bawah. 87 aman. 89 itu cuman penjelas ya. Pasal 89 cuman penjelas. Kemudian pasal 90 itu yang dirubah ayat 4. Ayat 4 itu berbunyi dana anggaran pendapatan dan belanja negara, dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dialokasikan pada bagian anggaran kementerian, dialokasikan pada anggaran kementerian lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja, melalui, kalau di sini melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota, kalau di sini langsung disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sebenarnya cuman sama ya, maksudnya itu cuman sama, cuman ini lebih spesifik. Kemudian pasal 96 diubah sebagai berikut. Mari kita scroll ke bawah. Pasal 96 ini tetap anggaran, masih anggaran. ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10%, paling sedikit 10%, masih sama. Dikurangi DAK masih sama. Kemudian ini jumlah penduduk geografis desa, ini masih sama ya, cuman penjelasan lebih dispesifikasikan, jadi enggak, tetap sama. Kemudian kita scroll ke bawah. Ketentuan ayat 2 pasal 99, ayat 99 ayat 2, ayat 2 ini ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD itu diatur dalam peraturan bupati. Kemudian kalau ini tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman. Oh, ini bedanya, kalau ini harus berpedoman pada peraturan menteri, kalau yang PP 47 itu cuma diatur dalam peraturan bupati, itu lebih luasa. Artinya kalau ini harus mengacu pada peraturan menteri, meskipun nanti sistemnya masih sama, tapi ini kan lebih leluasa. Ketika sewaktu-waktu peraturan menteri berubah-ubah kan ini tidak harus mengacu ke peraturan menteri. Kemudian pasal 100 berbunyi sebagai berikut. Pasal 100 itu apa? Kita bahas. Masih sama juga. Rukun tetangga operasional pemerintahan desa paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja bisa digunakan untuk mendanai pendidikan, digunakan untuk mendanai pendidikan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kebudayaan masyarakat desa. Masih sama juga di pasal ini. Terus kita bedanya itu ada penjelasan sekian ini ya, perhitungan belanja desa, hasil pengelolaan tanah bengkok itu, dan ada tambahan ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah desa bengkok atau sebutan lain diatur dengan peraturan bupati.
Kemudian pada ketentuan pada pasal 104, scroll bawah ke 103 aman, ke 104 itu selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dalam pasal ini, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati atau pada Bupati setiap akhir tahun anggaran Desa, kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Cuman ada penjelasannya seperti ini ya. Lanjut ke ketentuan pasal 106. Kita scroll ke bawah, Menteri. Ini cuman penjelasan, masih sama. Menteri, kalau ini peraturan Menteri, kalau ini peraturan Menteri Dalam Negeri, bedanya cuman itu. Lanjut ke ketentuan ayat pasal 100, ayat 2 pasal 110 ayat 2 itu cuman penjelasan Menteri, masih sama. Kemudian pasal 113 itu masih sama, Menteri Dalam Negeri, bedanya cuman itu. Kemudian di pasal 114, ini pasal 114, bedanya apa? Mari kita cek. Masih sama, ayat 12, ayat 12 masih sama. Ayat 2 itu musyawarah desa dalam rangka penyusunan musyawarah desa sebagaimana dimaksud. Cuman ini kalau di sini musyawarah desa, kalau ini lebih spesifiknya musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes pada bulan Juni ya. Ini tetap bulan Juli tahun anggaran berjalan. Bedanya cuman musyawarah desa itu dalam rangka penyusunan RKPDes yang dibahas cuman seperti itu. Kemudian ayat 3 pasal 116 ayat 3 itu bedanya apa kita bahas. Ayat 3 dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Cuman ini penjelasan RKPDes masih sama. Kemudian pasal 124 kita cek sama-sama, pasal 124 23 aman. Kemudian perbedaan pasal 124 apa, kita cek. ABCD, poinnya masih ABCD tetap sama, wali kota, mekanisme masih sama juga, cuman penjelasan tidak jauh berbeda. 129, kemudian ketentuan pasal 129 perbedaannya apa? Mari kita cek. Pasal 129 terdiri atas desa. Nah, kalau pasal 129 ayat 1 itu hanya ABC. Kalau di PP 47 itu ABC sampai D. Itu ada tambahannya. Kalau A itu tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa, pendamping desa yang bertugas mendampingi desa. Oh, ini penyempurnaannya ya. Jadi penjelasannya seperti ini, beda jauh, silahkan dipahami. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDes dan pembangunan yang berskala lokal desa. Lokal desa masih sama sebenarnya, cuman tambahan penjelas kalimat tambahan. Pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program kegiatan sektoral. Ini masih sama. Tenaga pendamping yang bertugas di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan kerjasama desa, pembangunan BUMDes lokal desa sektoral. Ini cuman tambahnya ini ya. Yang tidak ada di situ itu cuman yang B. Kemudian kita bandingkan
pasal 131 itu 12, ini masih sama 12. Cuman di sini kata-katanya lebih banyak ya. Kalau di sini itu lebih sedikit. Menteri pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis, pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Kalau di sini langsung pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan pedoman teknis pembangunan kawasan perdesaan. Sesuai dengan kewenangan desa berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini ya rubah signifikan ya, silahkan dipelajari semua. Pasal 131 sama pasal 131 PP 43 dan 47 itu banyak perubahan ternyata di ini. Kemudian pada ketentuan pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 135. Modal kekayaan ya. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes. Modal awal bersumber ini tidak dirubah. Kemudian yang dua itu kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa. Oh, lebih spesifik ini ya. Kemudian yang tiga, modal BUMDes terdiri atas, cuman dibalik. Kekayaan BUMDes ini, di kekayaan BUMDes merupakan bersumber dari penyertaan modal. Nah, kita blok semua, silahkan dibaca nanti. Kemudian sampai 5. Kalau di sini ada penjelasan penyertaan modal. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat huruf E berasal dari APBDes. Penyertaan modal itu berasal dari APBDes. Kalau di sini itu penyertaan modal berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud dan dapat bersumber ya. Ini lebih spesifik sebenarnya. Kalau di sini tidak spesifik karena penyertaan modal bersumber atau berasal dari APBD desa. Kalau di sini dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah daerah, aset, atau mungkin di regulasi tahun-tahun yang akan datang itu sudah tidak ada sumber-sumber dana dari pilihan ini. Kemudian lanjut di pasal 142. Mari kita buka pasal 142. Itu cuman penjelasan ya. Ini menteri, ini sudah menteri dalam negeri. Kemudian pasal 149, mari kita cek 149 perbedaannya apa. Cuman penjelas juga. Nah, jadi yang dirubah hanya sampai dengan pasal 149, itu pun tidak signifikan, artinya hanya penyempurnaan. Nah, inilah perbedaan antara peraturan pemerintah 43 dan 47 tahun 2014 dan 2015. Hanya beberapa penyempurnaan. Silahkan disandingkan dengan kedua PP tersebut. Untuk materinya nanti bisa kami share melalui WhatsApp. Silahkan menjabri kami di nomor WA yang sudah kami bagikan di kolom komentar. Yang paling krusial itu sebenarnya hanya pada keuangan, tentang siltab. Kalau nggak salah itu tentang siltab. Nah, sekian video kali ini tentang PP 47 tahun 2014. Hanya kita bahas satu video saja, hanya di satu video ini. Kemudian nanti akan saya buatkan kerangka bab di PP 43 tahun 2014. Kalau kerangka bab PP 47 itu tidak ada kerangkanya ya, karena hanya PP penjelas. Jadi tetap kedua materi ini harus tetap dipelajari ya.
Kalau yang ini itu PP 47, kemudian yang ini PP 43.